Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN seluruh kementerian, lembaga maupun Pemda yang ingin belajar tentang sistem informasi ASN, mari belajar dengan saya. Ya, dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, selanjutnya PP 11 2017 tentang manajemen PNS yang sudah diperbarui PP 17 2020. Selanjutnya ada Perpres 39 tahun 2018 tentang Sistem Satu Data Indonesia. Selanjutnya ada PKBKN 7 2023 tentang Sistem Informasi ASN. Nah, Sistem Informasi ASN atau yang disebut CASN. Nah, disingkat CASN ini adalah rangkaian informasi data mengenai pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Data pegawai ASN adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, atau situasi mengenai pegawai ASN yang secara relatif belum diolah sejak pengangkatan sampai pemberhentian atau pensiun. Informasi pegawai ASN adalah data pegawai ASN yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan layanan pada CASN. Layanan CASN adalah pelayanan manajemen ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Unit pengelola kepegawaian instansi pusat adalah Biro Kepegawaian atau Biro SDM, Biro Ortala, atau sebutan lainnya sejenis pada kementerian, lembaga non-kementerian, atau kesekretariatan lembaga negara. Unit pengelola kepegawaian instansi daerah adalah BKD atau BKPSDM atau yang lainnya, perangkat daerah. Integrasi ASN adalah proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan ke dalam suatu kesatuan alur CASN. Ruang lingkup CASN. 1. Data pegawai ASN, informasi pegawai ASN, layanan ASN. 2. Pengelolaan CASN. 3. Sumber daya CASN. 4. Pengembangan CASN. Dan 5. Pendanaan CASN. Nah, apa saja ya data di CASN? Ya, pertama, data pegawai ASN, dan kedua, jenis data pegawai ASN. Pertama, data ASN terdiri dari data PNS dan data P3K. Kalau jenis data pegawai ASN mulai dari data riwayat hidup, pendidikan formal non formal, jabatan dan kepangkatan, penghargaan tanda jasa atau kehormatan, pengalaman organisasi, gaji, pelatihan, SKP, surat keputusan, dan kompetensi. Semua data pegawai ASN harus dimutakhirkan dan divalidasi secara berkala oleh produsen data PKN atau unit pengelola kepegawaian serta disampaikan kepada wali data ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu dengan pemutakhiran data mandiri atau PDM. Nah, pemutakhiran data pegawai ASN ini melalui layanan peremajaan, layanan My ASN, integrasi, rekonsiliasi data, pemutakhiran data lain yang sejenis. Wali data ASN wajib mengclearing data atau clearing ya, data clearing sebelum menyebarluaskan data pegawai ASN dan informasi pegawai ASN. Data pegawai ASN harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah yang melalui CASN. Pemanfaatan data pegawai ASN dapat diakses oleh publik dengan memanfaatkan portal data sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, informasi kepegawaian, ada informasi prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun yang terdiri dari jumlah prediksi batas usia pensiun pegawai menurut jenis instansi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis jabatan. Nah, kalau informasi statistik ASN secara periodik, mulai dari sebaran pegawai ASN-nya, jumlah pegawai berdasarkan jenis pegawai ASN, berdasarkan jenis instansi, tingkat pendidikan, tingkat jabatan, tingkat usia, dan sampai golongan ruang pegawai tersebut. Nah, informasi ASN terkini yaitu sebaran pegawai ASN, jumlah pegawai ASN berdasarkan jenis pegawai ASN, jumlah pegawai ASN berdasarkan jenis instansi, jumlah pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai ASN berdasarkan tingkat jabatan, jumlah pegawai ASN berdasarkan tingkat usia.
Nah, ini layanan CASN BKN ya. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN. 2. Manajemen kesejahteraan pegawai ASN. 3. Pengadaan pegawai ASN. 4. Kartu suami. 5. Kartu istri. Lalu peremajaan data, kenaikan pangkat, pindah instansi, penetapan nama dan elemen NIP, rekomendasi penetapan tewas dan cacat total tetap, pengangkatan CPNS menjadi PNS, cuti di luar tanggungan negara, pertek status kepegawaian, pemberhentian pegawai ya, atau pensiun, manajemen talenta, ASN, admin dan sistem pendukung, interoperabilitas, referensi kepegawaian, konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian, pengawasan pengendalian, dashboard operasional, portal 1 data pegawai, manajemen JF, seleksi terbuka JPT, pengembangan karir, teknis standarisasi jabatan AS, informasi penyelesaian banding, tanda tangan elektronik, seleksi lowongan pindah instansi, dan tematik kepegawaian dan pendukung kepegawaian lainnya. Nah, layanan perencanaan kebutuhan, pengelolaan referensi peta jabatan, pengelolaan jabatan kritikal pegawai ASN lingkup instansi pemerintah dan nasional, penyusunan analis kebutuhan pegawai, pengelolaan data kebutuhan pegawai, pertimbangan teknis kebutuhan pegawai, dan MONEF, layanan perencanaan kebutuhan pegawai. Layanan manajemen kesejahteraan ASN, yaitu pertama informasi riwayat gaji, tunjangan, jaminan pensiun, ya, hari tua, penghargaan, perlindungan, kelas jabatan, ya, dan lainnya. Lalu yang kedua, penghitungan kebutuhan anggaran dan pengelolaan data besar gaji pokok ya. Selanjutnya pengusulan, validasi persetujuan dan pengelolaan data, penetapan hasil evaluasi jabatan, dan MONEF, layanan manajemen kesejahteraan. Layanan pengadaan pegawai ASN. Pertama, proses usul penetapan elemen NIP dan usul penetapan NIP CP3 ya. Jadi CPNS dan P3K ya. Selanjutnya verifikasi dan validasi penetapan elemen NIP dan nomor induk P3K calon pegawai ASN. Penetapan atau pembatalan elemen NIP, dan terakhir monitoring. Selanjutnya ada layanan kartu suami istri ya. Proses usul penetapan karis karsu, verifikasi penetapan kartu suami istri, dan monitoring layanan karis karsu. Ini layanan peremajaan data ya. Jadi pertama proses pemutahiran data utama profil serta data riwayat pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan non-PNS. Validasi dan persetujuan penetapan pemutahiran data dari dan layanan tematik kepegawaian. Menyediakan sumber dokumen pembanding ya. Lalu ada pertek untuk peninjauan masa kerja, penetapan cantuman gelar profesi, pemutahiran riwayat pemberhentian, dan monitoring juga. Nah, layanan kepangkatan. Pertama ya, proses verifikasi validasi usul naik pangkat, proses verifikasi validasi usul kenaikan JF keahlian utama, penetapan persetujuan dan pertek kenaikan pangkat, penetapan pertek kenaikan JF ahli utama, sarana integrasi layanan kenaikan pangkat 4C ke atas untuk jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama atau fungsional ahli utama, sarana integrasi layanan kenaikan jabatan ya untuk ahli utama, JPT Madya, dan jabatan pimpinan utama ya, pokoknya ahli utama ini. Monitoring kenaikan jabatan dan pangkat ya. Selanjutnya layanan pindah instansi. Layanan ya pertama yang memutasi ya. 1. Proses verifikasi dan validasi usul pindah instansi. Kedua, penetapan persetujuan dan pertek pindah instansi, dan terakhir monitoring ya. Selanjutnya layanan penetapan nama dan elemen NIP. 1. Proses usulan perbaikan nama dan elemen NIP, lalu divalidasi dan ditetapkan perbaikan nama, lalu dimonitoring layanannya. Selanjutnya layanan rekomendasi penetapan tewas dan catat total ya. Pertama, proses usulan rekomendasi penetapan tewas dan cacat total, lalu divalidasi, direkomendasikan penetapannya, dan dimonitoring ya. Nah, ini layanan pengangkatan CPNS menjadi PNS. Ini juga ya, kalau ada teman-teman CPNS yang sudah berjalan 1 tahun, nah itu bisa diproses usulan pengangkatannya. Lalu divalidasi dan ditetapkan serta dimonitoring. Layanan cuti di luar tanggungan negara. Nah, kenapa cuti di luar tanggungan negara memakai CASN ini ya? Karena cuti di luar tanggungan negara itu harus dibutuhkan rekomendasi dari kepala BKN ya. Karena cuti di luar negara itu dalam keadaan mendesak ya. Jadi seorang PNS itu bisa cuti di luar tanggungan negara minimal 5 tahun kerja, dan bisa 3 tahun ya cuti tahunnya, cuti di luar tanggungan negara, dan bisa diperpanjang 1 tahun ya. Jadi prosesnya adalah persetujuan pemberian cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan, dan pengaktifan ya. Selanjutnya ada validasi proses usulan, lalu ada pertek persetujuan dan monitoring ya. Seperti itu. Selanjutnya layanan penetapan pertek status kepegawaian. Pertama proses usulan, 2 validasi, 3 penetapan, dan terakhir monitoring.
Lalu layanan pemberhentian pensiun ya, ada proses penetapan pertek pemberhentian pensiun untuk JPT, JPT utama atau JF utama yang kewenangannya itu ada di presiden ya. Kalau ahli utama itu di presiden. Nah, proses pertek pemberhentian pensiun janda duda PNS kewenangan putusan pemberhentian pensiunnya ada di PPK. Jadi di bawah ahli utama itu ada di pejabat pembina kepegawaian. Kalau kementerian kelas menteri, kalau Pemda kelas gubernur ya. Proses penetapan keputusan pemberhentian atau pensiun janda dudanya ya, lalu proses penetapan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja, penetapan pertek pemberhentian pensiun pejabat negara, penetapan pensiun janda dudanya, pengesahan penambahan keluarga, monitoring keputusan atas pemberhentian PNS dan hak pensiun tanpa hak pensiun. Selanjutnya layanan manajemen talenta ASN ya. Pertama pengelolaan proses akuisisi talenta pegawai ASN, yang kedua pengelolaan proses rekomendasi pengembangan talenta, selanjutnya pengelolaan proses rekomendasi penempatan talenta dan retensi talenta serta monitoring. Lalu layanan admin dan sistem pendukung ya, manajemen pengguna yang terintegrasi untuk setiap layanan, manajemen tampilan dalam penetapan keputusan, unduh referensi kepegawaian dan rekap profil ASN, pengaturan pemutakhiran data mandiri atau PDM, dan monef admin dan sistem pendukung. Selanjutnya ada layanan interoperabilitas ya. Jadi ada manajemen web service, akses, ini tentang masalah akses layanan saja ini. Layanan referensi kepegawaian, mengelola dan menyimpan kode referensi pegawaian secara historikal sesuai dengan peraturan referensi lain terkait data ASN. Menyediakan kode referensi dan monitoring. Selanjutnya ada layanan konsultasi bantuan hukum kepegawaian. Jadi kalau teman-teman ASN yang mau bantuan hukum terkena kasus itu bisa ya. Jadi menyediakan layanan administrasi inventorisi perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dihadapi oleh BKN. Jadi pemberian bantuan hukum dan mendampingi berkala pengadilan terhadap pejabat atau pegawai BKN yang menjadi terperiksa atau tersangka atau saksi itu bisa mengusulkan ya, mendokumentasikan konsultasi hukum dan mendokumentasikan dokumen perkara hukum serta monitoring. Layanan pengawasan dan pengendalian. 1. Monitoring seluruh layanan manajemen ASN, menindaklanjuti implementasi norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN. Layanan dashboard operasional ya, menyediakan statistik, artinya status usulan layanan ASN ya, menyediakan statistik dan visualisasi integrasi data ASN ke instansi pemerintah. Selanjutnya layanan portal satu data pegawai ASN. 1. Jenis instansi, jenis jabatan, pangkat golongan, pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada layanan manajemen jabatan fungsional ya. Pertama pengelolaan proses penghitungan atau penetapan kebutuhan, lalu pengelolaan proses pengangkatan pengembangan JF-nya, lalu rekomendasi pemberhentian JF-nya, pengelolaan informasi akreditasi pelatihan JF-nya, dan monitoring ya, di monitoring. Selanjutnya layanan seleksi terbuka JPT atau jabatan pimpinan tinggi ya. Ini untuk eselon 2 ke atas ya. Pertama, pengelolaan administrator instansi pemerintah, kedua pengelolaan portal informasi, ketiga verifikasi dan pengelolaan data pelamar jabatan pimpinan tinggi dan monitoring pelaporan dashboard. Selanjutnya ada layanan pengembangan karir PNS. 1. Usulan rencana pengembangan karir PNS instansi pemerintah, verifikasi penyusunan rencana pengembangan karir PNS instansi pemerintah, pengelolaan rencana pengembangan karir PNS, pengelolaan pengembangan karir PNS secara nasional, dan monitoring layanan pengembangan karir. Selanjutnya ada layanan teknis standarisasi jabatan ASN ya. Jadi pengelolaan teknis standarisasi informasi jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan layanan teknis standarisasi jabatan ASN. Ini layanan informasi penyelesaian banding administratif ya. Pertama pengelolaan portal, kedua pengelolaan proses usulan pengajuan banding administratif, verifikasi data ya, lalu pengelolaan tanggapan banding administratif, pengelolaan presidang dan sidang badan pertimbangan ASN, pelaporan status penyelesaian banding administratif, pengajuan banding, perbaikan pengajuan banding, keputusan sidang, permintaan tanggapan instansi, keberjalanan sidang, dan monitoring layanan ya. Layanan disiplin ASN terintegrasi, ini yang kena hukdis ya, hukuman disiplin. Jadi pertama, pelaporan pelanggaran disiplin disertai unggah file bukti dugaan pelanggaran disiplin. Jadi ada SK dugaan ya, artinya pelaporan.
Verifikasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh admin layanan disiplin ASN yang terintegrasi, layanan penyusunan dokumen terkait proses penanganan pelanggaran disiplin paling sedikit meliputi dokumen laporan pengaduan, surat keputusan pembentukan tim pemeriksa, surat pemanggilan, berita acara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, serta keputusan penjatuhan. Jadi ini layanan penyusunan dokumen itu dari instansi pemerintah memproses penanganan pelanggaran ya. Panduan proses penanganan pelanggaran ini meliputi referensi jenis pelanggaran, komposisi tim pemeriksa, dan proses penjatuhan hukdis, monitoring proses dan dokumentasi proses penanganan pelanggaran disiplin, serta unggah berkas, pengunggahan dan pemutahiran data terkait keputusan hukuman disiplin dan monitoring. Selanjutnya ada layanan tanda tangan elektronik ya, ini tanda tangan sertifikat elektronik bisa di sini. Layanan tanda tangan elektronik ya, ini. Layanan tematik dan pendukung kepegawaian, ada MyASN, sistem seleksi calon ASN, sistem informasi kepegawaian nasional, sistem informasi kepegawaian instansi pemerintah, manajemen lembaga, manajemen asesor, portal data penilaian kompetensi, aplikasi berbagi pakai, indeks profesionalitas ASN atau IPSN, dan layanan yang lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan CASN ya. CASN dikelola secara berjenjang, koneksi, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengelolaan CASN itu dilaksanakan dengan prinsip interoperabilitas, transparansi, automatisasi, dan nikertas. Ya, artinya tidak boleh manual lagi, semua udah by digital ya. Pengelolaan CASN yaitu BKN untuk mengelola CASN skala nasional BKN ya. Kantor BKN untuk ruang lingkup skala regional. Nah, unit pengelola kepegawaian instansi pusat itu Biro SDM ya, kalau di kementerian atau di BKP SDM di Pemda. Untuk pengelolaan CASN dalam ruang lingkup pusat masing-masing. Nah, unit pengelola kepegawaian instansi daerah, pengelolaan CASN dalam lingkup instansi daerah ya, BKPSDM ini maksudnya. Ruang lingkup pengelolaan CASN, perencanaan CASN, implementasi CASN, dukungan layanan CASN, dan monitoring ya. Tahapan perencanaan CASN, pertama pendefinisian tujuan ruang lingkup dan manfaat kegiatan. Lalu penentuan struktur peran dan tanggung jawab tim kegiatan, dan penyusunan rencana manajemen kegiatan yang minimal jadwal ya atau pembagian tugas. Nah, kalau implementasi CASN itu pengajuan untuk pengujian konsep aplikasi, aksesnya, pendaftaran aplikasi, pembuatan kode akses, pendaftaran sarana pemrograman, uji coba, dan implementasi. Integrasi CASN oleh instansi pemerintah. Nah, artinya sistem integrasi antara CASN dengan sistem informasi kepegawaian di instansi pemerintah masing-masing itu harus mengajukan surat. Jadi, instansi pemerintah harus mengajukan surat permohonan integrasi kepada deputi yang membidaki sistem informasi kepegawaian di BKN. Lalu mengajukan alamat protokol internal publik melalui surat permohonan pengguna kepada deputi. Nah, setelah sudah diterima, nah itu akan ada uji coba kode akses ya yang diberikan oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Selanjutnya, integrasi data profil pegawai ASN ya. Pertama adalah data utama pegawai ASN, kedua data riwayat golongan, selanjutnya pendidikan, lalu penyesuaian masa kerja, pindah instansi, profesi, kedudukan hukum, cuti di luar tanggungan negara, jabatan data riwayat pelatihan, angka kredit hukuman disiplin, lalu sistem kerja, riwayat orang tua, pasangan anak, riwayat penghargaan, organisasi kinerja, laporan hasil kekayaan, pendapatan, kompetensi dan potensi, tugas belajar, dan riwayat pemberhentian. Dukungan layanan CASN. Pertama, dalam menjamin implementasi sistem CASN ya, harus tetap terintegrasi ya. Jadi diperlukan dukungan layanan instansi itu layanan CASN tujuannya memberikan dukungan bagi instansi pemerintah. Menemukan kendala, kalau ada kendala aplikasi itu harus ada koordinasi ya. Jadi harus terintegrasi. BKN dan kantor BKN menyediakan helpdesk ya, bantuan ya, artinya penghubung, memberi saran, masukan kritik, dan memecahkan masalah tentang digitalisasi CASN. Ini ya aksesnya ya. Layanan helpdesk ini support CASN.bkn.go.id. Jadi BKN dan Karek itu dapat memberikan dukungan layanan berupa fasilitasi, asistensi. Jadi ada pendampingan dari teman-teman BKN dan Karek BKN untuk seluruh instansi pemerintah pada integrasi layanan CASN ke layanan sistem informasi kepegawaiannya instansi pemerintah.
Nah, ini adminnya layanan CSN ya. Tahapannya mungkin ada surat permohonan ditujukan kepada Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN ya. Lalu setelah itu disetujui dan adminnya itu diberikan SK. Ditetapkan maksimal 1 orang. Satu instansi 1 orang. Tugasnya apa aja? Ya, pertama mengelola hak akses pengguna verifikator operator pemberian persetujuan, lalu mengelola format keputusan ya, ada format SK yang digunakan oleh instansi pemerintah yang mengusulkan. Jadi ada format itu seperti itu formatnya. Jadi ada nama, ada nomor, ada tanggal TMT-nya, itu ada format SK-nya. Jadi dia tinggal unduh seperti itu. Rekonsiliasi data pegawai dan mengelola unit kerja melakukan verifikasi usulan. Nah, apa yang disebut verifikator layanan CSN? Ya, ini ditetapkan oleh deputi yang membidangi layanan CSN Kandak BKN. Jumlahnya adalah 1 orang. Tugasnya verifikator BKN itu memeriksa kembali atas perekaman data. Ya, selanjutnya mengembalikan usulan layanan CSN apabila berkas tidak sesuai. Kalau ditolak berarti dikembalikan ya. Selanjutnya ada melakukan koordinasi dengan admin instansi pemerintah kalau ada kendala. Nah, ini tugas verifikator instansi pemerintah ya, melakukan perekaman data ya, sama seperti verifikator BKN, tapi dia harus bisa meremajakan data, itu aja ya. Selanjutnya pemberian persetujuan layanan si ASN. Nah, ini ditetapkan oleh deputi yang membidangi layanan si ASN Kandak BKN. Dilaksanakan oleh unit kerja BKN Kandak BKN, jumlahnya 1 orang. Tugas pemberian persetujuan yaitu melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data, mengembalikan usulan layanan si ASN kepada verifikator, melakukan pengesahan usulan atas perekaman data yang dilakukan oleh verifikator. Jadi tugas persetujuan instansi pemerintah minimal 1 orang saja ya. Pemberian persetujuan. Jadi melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data, terus menolak atau kembalikan usulan layanan jika tidak memenuhi syarat berkas dan mengesahkan usulan ya. Nah, pengelolaan infrastruktur TI dan komunikasi. BKN selalu selaku pengelola dan instansi pemerintah selaku pengguna. Jadi standar keamanan layanan CSN itu harus terpenuhi ya. Jadi tidak terbatas dan harus menjamin keamanan kerahasiaan data. Jika melakukan pelanggaran ya pasti akan ada sanksi ya. Pengembangan dan pendanaan si ASN. Prinsipnya itu terintegrasi data dan teknologi informasi komunikasi BKN yang mudah diakses dan digunakan oleh setiap ASN. Nah, kerjasama pihak ketiga minimal kode sumber dari program komputer yang dibuat oleh pihak ketiga harus diserahkan dan disimpan oleh BKN. Ya, pihak ketiga itu harus menjaga rahasia data, menyimpan, mengendalikan akses data pegawai, informasi pegawai, dan layanan dilakukan oleh BKN. Jadi pihak ketiga sebagai sumber daya eksternal harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan madai ya. Nah, dananya itu sumber dari APBN dan sumber lain yang sah yang mengikat sesuai dengan perundangan ya. Nah, ini ya teman-teman, aplikasi ASN digital, teman-teman bisa akses semua ASN seluruh kementerian, lembaga Pemda itu bisa akses menggunakan NIP dan password yang sudah yang sudah diloginkan ya. Biasanya seperti ini. BKN login layanan seleksi CASN ya, layanan pendukung. Nah, di sini ada layanan-layanan mulai MySHPK, layanan CASN, permajaan data tadi ya, layanan portal-portal yang lain semua di sini ada. Silakan bisa diklik ini, belajar ya. Nanti kita akan bikin tutorialnya bagaimana cara mengaksesnya. Baik, langsung latihan soal ya. Iya, nih data pegawai ASN yaitu kecuali A, data riwayat hidup, data riwayat pendidikan formal dan non formal, data riwayat jabatan kepangkatan, data riwayat tunjangan, atau data penghargaan tanda jasa kehormatan. Jawaban yang paling tepat adalah D, data riwayat tunjangan. Jadi sesuai PKBKN 7/2023, jenis data pegawai ini ya. Jadi selain data riwayat tunjangan, kalau tunjangan nggak masuk di sini ya. Selanjutnya nomor 2, salah satu pemutahiran data pegawai yaitu A, layanan MyASN, layanan Simpok, layanan sistem informasi kehumasan, sistem terpadu, dan sistem informasi PUPNS. Jawaban yang paling tepat adalah layanan MyASN ya, sesuai Perka 7/2023. Layanan MyASN itu ada peremajaan data, layanan MyASN integrasi rekonsiliasi data dan pemutahiran data lainnya. Selanjutnya nomor 3, di bawah ini layanan informasi CASN kecuali A, naik pangkat, B, pindah instansi, C, penetapan NIP nama dan elemen NIP,
C. cuti di luar tanggungan negara, dan E. cuti tahunan. Jawaban yang paling tepat adalah E. cuti tahunan ya. Jadi sesuai per KBKN 7 2023 itu layanan informasi ASN ini ya, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN, manajemen kesejahteraan, pengadaan pegawai, karis, karsu, peremajaan data, kenaikan pangkat, pindah instansi ya, sampai ke ini tematik kepegawaian dan pendukung kepegawaian ya. Selanjutnya nomor 4. Salah satu ruang lingkup pengelolaan si ASN yaitu A. persiapan si ASN, B. pelaporan si ASN, D. pendokumentasian si ASN, dan E. sosialisasi si ASN. Jawaban yang paling tepat adalah C. implementasi si ASN. Sesuai per KBKN 7 2023 tentang sistem informasi ASN bahwa ruang lingkup pengelolaan si ASN pertama perencanaan si ASN, implementasi si ASN, dukungan layanan si ASN, dan monitoring evaluasinya. Soal terakhir ya, nomor 5. Tugas operator layanan si ASN pada instansi pemerintah kecuali A. melakukan perekaman data terhadap usulan layanan si ASN, B. melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data yang telah dilakukan, C. mengembalikan usulan layanan si ASN apabila berkas tidak sesuai dengan berkas tidak memenuhi syarat, D. melakukan peremajaan data, dan E. melakukan pemantauan layanan si ASN. Jawaban yang paling tepat adalah E. melakukan pemantauan layanan si ASN ya, sesuai per KBKN 7 2003 sistem informasi ASN bahwa tugas operator layanan si ASN pertama ini ya, melakukan perekaman, pemeriksaan, kembalian usulan kalau berkas nggak sesuai, dan melakukan peremajaan data. Baik, jika ingin materi ini silakan follow saya di akun TikTok saya Rafrianika, dan jangan lupa YouTube saya di like and subscribe-nya. Terus ikut channel saya ini, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata salah dari saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.